Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairat wal barakat wa bi taufiqihi tatahaqqaqu al maqasid wal ghayat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Rabbana innana amanna faghfir lana dhunubana wa qina 'adzabannar. Amma ba'du. Yang ulun tuan muliakan, Imam Syekh Masjid Agung Baitul Ma'mur Aceh Barat Melabuh, yang termasuk masjid ini yang pertama tuan berpegawai adalah salah satu masjid terindah di Nusantara. Yang mana alhamdulillah masuk di dalam sebagai masjid terindah di Nusantara. Kepada ayahanda Dr. Usman yang dimuliakan Allah sebagai pembina daripada Safari Subuh Aceh Barat yang bernama Masyhuda. Kemudian kepada abu-abu, gure-gure, tentu-tentu yang telah berhadir, tokoh-tokoh masyarakat daripada Kopimda, pihak pemerintahan ataupun dari pihak keamanan yang ikut berhadir bersama dengan Getanyo. Kemudian yang ulun tuan muliakan, Gure Getanyo di sini yang ikut berhadir, Ustadz Suryanto Sudirman, rakan ulun tuan dengan sampo bantai mulai dari pondok pesantren awai sampo jak sama-sama Mesir, selesai S2 ya. Alhamdulillah bersama-sama di Mesir. Kemudian kepada rakan-rakan IKAT Aceh Barat yang ikut berhadir mungkin di sini ya. Kemudian kepada Ketua Safari Subuh Getanyo ya, yang beliau menggagas dengan izin Allah Safari Subuh ataupun melanjutkan kegiatan Safari Subuh yang telah ada ya, Bapak Ibrahim atau biasa kenal dengan Bapak Ibrahim Lawun. Beliau juga sebagai warek ya Universitas Teguh Umar ya. Jadi nama yang beliau sebutkan tadi ya, adalah Masyhuda, diambil daripada firman Allah di dalam surat Al-Isra, aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr inna qur'anal fajri kana masyhuda. Qur'anal fajri kana masyhuda, sesungguhnya salat fajar itu masyhuda, kata Allah, disaksikan oleh malaikat. Maka ini luar biasa, nama yang cocok, nama yang bagus adalah bahwa gerakan ya, memakmurkan masjid di waktu subuh, mulai dari waktu subuh di Aceh Barat ini disebut dengan Masyhuda, adalah orang-orang yang melaksanakan sholat yang mereka disaksikan oleh para malaikat. Insya Allah kita semuanya menjadi orang yang disaksikan oleh malaikat di dalam setiap sholat kita dan juga di dalam setiap hari-hari kita, dan malaikat menjadi saksi bagi kita nanti pada hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kepada jamaah-jamaah Getanyo yang datang dari jauh, saya dengar tadi dan saya lihat langsung ada yang dari Banda Aceh mewakili beberapa Safari Subuh yang mungkin sudah masyhur bagi kita di kalangan kita, bahwa gerakan Safari Subuh memakmurkan masjid di waktu subuh ini adalah merupakan gerakan yang sangat luar biasa. Di Banda Aceh ada beberapa daripada giat para jamaah untuk memakmurkan masjid di waktu subuh. Kemudian juga ada yang dari Banda Aceh, dari Dok Semawe, ada dari Banda Aceh, ada BBC, ada jamaah Arafah, dan juga
Jumat berkah, ya. Begitu juga ada dari Lok Semawe, lebih jauh lagi, ya. Ada di sana SMS, ya. Ada juga di sana GPS, ya. Jadi ini dari Lok Semawe. Jadi luntuan fikir, luntuan yang paling jauh dari Sigli. Rupanya na yang paling ke Lok, ya. Ternyata dari Lok Semawe. Nah, jadi inilah mereka yang paling banyak pahalanya datang ke tempat kita di waktu subuh ini, ya. Karena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada orang yang paling banyak pahalanya di waktu subuh itu adalah, atau di waktu solat berjamaah itu adalah ab'aduhum ilaiha mamsha, yaitu yang paling jauh datang ke tempat itu. Maka saudara kita dari Lok Semawe ikut berhadir nyo ke urang-urang yang paling raya pahala, niba uronyo gejak bersilaturahim bersama dengan kita nyo di sini. Alhamdulillah kepada umi-umi, ayah-ayah dan juga kepada adik-adik para santri yang telah ikut berhadir memakmurkan masjid mulai dari subuh hari ini. Saudara Lun yang Allah muliakan, Bacut ingin Lun Tuan sampaikan, kami ingin sampaikan tentang bahwa solat subuh berjamaah di waktu subuh itu adalah kebaikan semuanya. Mandum menyatakan dalam hadis Nabi SAW, nyan hantengot. Kita enggak akan terpejam mata kita kalau kita mendengarkan hadis Nabi, keterangan daripada Al-Quran dan daripada hadis Nabi SAW. Enggak mungkin mata terpejam. Coba kita lihat sabda Nabi SAW. Yang pertama sekali, ini adalah booster ataupun penyemangat bagi kita, dan begitulah hakikatnya. Sabda Nabi SAW, raka'atail fajr khairun minad dunya wa ma fiha. Bahwa 2 rakaat fajar itu lebih baik daripada dunia dan seisinya, kata Nabi. Raka'atail fajr, 2 rakaat fajar lebih baik daripada dunia dan seisinya. Pertanyaannya, 2 rakaat itu yang mana? Yang sunnahkah atau yang wajib? Karena ada solat sunnah sebelum solat wajib, kenyamanan. Itu disunnahkan oleh Nabi SAW. Mana? Yang mananya? Para ulama menyatakan bahwa hadis ini berlaku pada solat sunnah, bukan yang wajib. Yang dilakukan sebelum solat wajib. Itu yang dimaksud oleh Nabi raka'atail fajr. 2 rakaat fajar lebih baik daripada dunia dan seisinya. Mantuku lebih besar pahala yang sunnah daripada yang wajib. Nabi enggak menjelaskan yang wajib seperti apa pahalanya. Yang dijelaskan yang sunnah. Kalau sunnah dijelaskan, yang wajib, yang sunnah yang disebutkan seperti ini lebih baik daripada dunia dan seisinya. Jadi kalau mau cari dunia, kapan dimulai? Mulai saat ini. Mulai daripada 2 rakaat fajar, kita akan mendapatkan lebih daripada dunia dan seisinya. Mereka yang sanggup memposisikan diri untuk memulai dunianya saat ini. Maka saudaraku yang dimuliakan Allah, kalau ditanya umat Islam, mereka bangun kapan, memulai aktivitas kapan, sudah jelas. Setiap tempat kemana kita pergi, ada waktu khusus umat Islam bangun di waktu itu, enggak bergeser. Jadi umat Islam di Melabuh pajang kebedaih. Uronyo kebedaih poh paduk je dekalon. Poh 5 lewat 10 atau lewat 15. Nyan umat Islam bedaih uronyo. Sesuai dengan waktu solat mereka. Itu sudah pasti. Sebelum terbit matahari kita sudah bangun. Saya ingin kabarkan, ketika kami pergi ke Swiss dan beberapa negara Eropa, ada enggak mereka yang bangun sebelum terbit matahari? Ada. Lebih-lebih saya lihat di Swiss itu ramai yang bangun sebelum terbit matahari. Kita katakan bukan di waktu subuh, tapi sebelum terbit matahari mereka sudah bangun.
Walaupun tidak sholat, ya mereka tidak sholat. Untuk apa mereka bangun? Maaf cakap, saya ceritakan. Mereka bangun demi anjing mereka. Demi anjing. Kenapa? Jadi anjing itu, kan banyak mereka memelihara anjing Bapak Ibu. Di rumah-rumah mereka banyak anjing karena kesendirian, mereka hidup sendiri, yang menemani mereka adalah anjing. Nah, psikologis anjing ini, dia sebelum tidur malam harus dibawa untuk buang hajat ini. Dan begitu juga ketika dia bangun awal-awal di waktu pagi, anjing cepat bangun. Dia juga harus dibawa untuk berjalan-jalan, untuk supaya sambil dia buang hajat. Kalau anjing ini tidak waras, maka dia akan terganggu psikologi anjing, tidak bisa ditaruh di rumah. Akan bermasalah. Untuk jaga anjingnya waras, si golong tebik matauro beka meh. Mereka bangun demi man menyata pegah di getanyo bah lebih jeroh getanyo. Kita bangun demi Allah, tidak demi anjing. Kalaulah mereka sanggup seperti itu, kenapa kita nggak sanggup bangun demi Allah? Kenapa nggak sanggup bangun demi Allah? Kondisi alam di sana, di Sideh dah pegah, kondisi alam saudaraku yang dimuliakan Allah, itu dingin, musim dingin. Bagetanyo nyo lagi nyo lipih baje di dalam hana tasuk siapa pi okey saja hana masalah sagai. Tantangan tidak ada di sini. Ketika bulan Ramadan yang lalu kami di Kanada dan di Amerika kondisi sebahagian tempat stabil, sedangkan di Kanada masih sangat dingin. Jamaah muslim di sana, saya setelah sholat fajar, setelah makan sahur, saya biasa dan kami pergi ke masjid untuk sholat subuh berjamaah. Begitu juga pernah kami pergi sebelum tahun lalu, itu bukan di waktu bulan Ramadan, tapi di bulan 10 pada saat mulai musim dingin, mulai masuk musim dingin. Pergi kami sholat ke masjid itu sekitar 15 menit perjalanan dari rumah ke masjid. Jadi yang tajak di Kanada dan di Amerika, kita akan dapatkan masjid yang dekat itu. Tapi dekat-dekat masjid di sana mulai dari 5 menit perjalanan sampai 10, dah ada yang sampai 20 menit pakai mobil. Naik jalan tol bahasa katanya. 15 menit naik jalan tol, kira-kira ona je oh. 15 menit naik jalan tol. Saya bertanya-tanya bahwa ini ada enggak jamaah di sana yang pergi di waktu subuh dengan kondisi dingin? Biasanya kalau ada juga saya post di FB saya, di Facebook ya. Saya pergi mulai dari keluar dari rumah untuk pergi naik mobil dan kondisi dingin sekali. Kemudian ketika masuk ke masjid, ini ada orang enggak yang pergi ke masjid? Ya subhanallah. Ya. Jamaah di sana ya, masjidnya penuh ataupun setengah daripada masjid. Kebanyakan kami dapatkan setengah daripada masjid. Lu fikir tangna nyo tak bosah menyena pun. Hai di tapat 15 menit lebih untuk kerja. Subuh lagi, dingin lagi, nyo naur bedah. Ternyata yang mencengangkan adalah mereka ya. Sifat sampai kerja si tengah masjid bahkan sampai penuh masjid. Itu yang mengharukan sekali. Baik daripada muslimin Amerika sendiri, muslimin ataupun dari Arab, begitu juga dari Afrika. Semua ngumpul. Ternyata subuh itu hidup. Itu yang sangat mencengangkan. Dengan kondisi alam yang sulit. Sampai pernah adalah 0 derajat. Mesalju. Nyona orang bedah tu boh. Subhanallah syaitan. Mereka yang hidup di negeri non-muslim, tantangan mereka di sana, nubedah hana sotanya ngerana. Nejak hana sotanya. Enggak ada yang nanya kita. Tetapi lihat bagaimana ya. Mereka yang sudah paham apa arti sholat subuh, saudaraku yang dimuliakan Allah. Ya. Apalagi kita alhamdulillah. Ya.
Maka kita ingin solat subuh itu menjadi pengubah daripada budaya hidup kita yang lebih baik. Syiar solat subuh kita mulai hidup mulai dari solat subuh. Ini adalah kehidupan kita dimulai dari sini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan kepada kita secara psikologis dalam hadis yang sahih, kata Nabi apa? Yaqidu syaitanu ala qafiyati ra'si ahadikum idza huwa nama salasa uqad. Syaitan itu, kata Nabi, mengikat di ubun-ubun kalian ketika kalian tidur itu 3 ikatan, kata Nabi. Nabi kasih tahu, syaitan kalau kita tidur dia ikat, ada 3 ikatan di ubun-ubun kita. Fayadrib fi kulli uqdatin, dari setiap uqad, pada setiap ikatan itu syaitan bilang apa? Alaika bilailin tawil. Jadi ipruh oleh syaitan, ikat tikrek, ipruh. Malamnya panjang, tenang menteng. Malam ini panjang, tidurlah. Diikat sekali lagi, dia katakan lagi, dirajah oleh syaitan baulai katanya, ya. Dia rajah, dia jampi-jampi, alaika bilailin tawil, tenang, malamnya panjang. Dia 3 ikatan dia ikat. Dan dia katakan bahwa ipruh oleh syaitan bahwa alaika bilailin tawil. Malam ini panjang, tidurlah. Ipunya kitanya supaya baik tanit tak bedah subuh. Baik. Malam panjang, tenang. Laju bina. Ya, okey. Lalu kemudian Nabi katakan, bagaimana supaya ikatan syaitan ini lepas? Gimana cara supaya ikatan syaitan ini lepas? Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza staiqadha fa dzakarallah in hallat 'uqdah." Kalau dia bangun atau terjaga, kemudian dia menyebutkan zikir kepada Allah, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Dia zikir kepada Allah. Nya mentang atau dikaih, mungkin hana bedah belum. Belum dia bangun lagi, belum dia bangkit, tapi udah terjaga, dia ucapkan ini. In hallat 'uqdah, lepas satu ikatan, kata Nabi. Kemudian wa idza tawaddaa in hallat 'uqdah, kalau dia kemudian berwudu, berarti sudah bangkit menuju ke tempat wudu, dia wudu, in hallat 'uqdah, kata Nabi, lepas satu ikatan lagi. Selanjutnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa idza shalla subha in hallat 'uqdah kullah. Apabila dia solat subuh, maka lepaslah semua ikatan itu. Asbaha nasyitan thayyiban nafsi, kata Nabi. Maka di subuh itu, di pagi hari itu, orang ini yang lepas 3 ikatan itu, asbaha nasyitan, dia hari itu penuh dengan semangat, kata Nabi. Nasyitan, penuh dengan semangat. Thayyiban nafs, dan kejiwaannya juga baik. Nani dengar apa Nabi gimana Nabi? Asbaha nasyitan, maka di waktu subuh itu asbaha nasyitan, dia bersemangat. Thayyiban nafs, kemudian jiwanya juga adalah baik. Wa illa, kata Nabi, kalau enggak demikian, enggak apa? Enggak lepas ikatan syaitan dalam di hari kita itu. Asbaha khabithan nafsi kaslan, kata Nabi. Kalau tidak lepas 3 ikatan syaitan itu, yang terjadi apa? Khabisan nafs, jiwanya itu busuk. Jiwa orangnya broke, bahasa orang Aceh. Broke. Ya, bahasa Inggrisnya broke, bahasa Inggris broke. Relo. Bahasa Aceh broke, hanagat. Sama-sama aja baju-baju tahu. Ya. It's broken, broke, ya. Jadi jiwa orangnya broke. Bandua-dua aja dipegang. Bahasa Inggris, bahasa Aceh ya. Kemudian apa lagi? Khabisun nafs kaslan, tambah Nabi bilang malas, buo, sapukan, nyokon, jehkon. Kerja poh dikurung baru leh genam, baru bu bengah. Leh bu bengah genam iya long. Kerja tiat baru tiat kerja tek tok kabulu, ya. Oh nai ya buat mesti mentai hanan tok buat long. Ya Allah.
Itu adalah sabda Nabi kita. Nabi jelaskan kepada kita kejadiannya seperti itu. Maka orang mukmin, orang muslim itu mesti dia itu adalah nasyitan, semangat orangnya, kejiwaannya juga baik, kejiwaannya juga bagus. Kenapa? Nah, ini dia. Dia mulai waktunya di waktu pagi. Maka kita saksikan matahari terbit. Itu orang muslim. Dia menyaksikan matahari terbit itu. Betapa indahnya matahari terbit. Sering kita dengarkan sunset. Sering dengar enggak? Tidak. Menya di baratnya bekas sunset, sunset, sunset. Maksudnya matahari tenggelam, matahari tenggelam. Kenapa sering kita dengar indahnya matahari tenggelam? Lebih indah matahari terbit. Karena awak kafe, KMIU, matahari ilop. Jarum ikalat matahari terbit. Nya berdebu. Jadi orang yang tanya sunset, indahnya sunset, indahnya sunset. Karena mereka nggak pernah lihat matahari terbit. Yang pernah lihat matahari terbit siapa? Muslim. Mereka yang menyaksikan matahari terbit. Lalu terbitnya matahari ada apa, Ustaz? Dengarkan hadis Nabi SAW. Yang menyaksikan matahari terbit. Ya. So yang saksikan matahari terbit, dengar ini. Man shalla subha fi jamaah. Siapa yang melaksanakan salat subuh berjamaah. Summa jalasa yadhkurullah hatta tatlu'us syams. Kemudian setelah dia salat subuh berjamaah, ini berjamaah nih. Berjamaah di mana? Di masjid. Kemudian dia duduk. Jalasa yazkurullah, dia kemudian duduk mengingat Allah, berzikir kepada Allah. Ini juga kita berzikir dalam kondisi kita i'tikaf di sini mendengarkan mau'izah. Hatta tatlu'us syams, sampai terbit matahari. Kana lahu ajru hajj wal umrah tammatan kata Nabi. Kemudian dia duduk sampai terbit matahari, berzikir kepada Allah, dia baca Quran atau dia dengar ada mau'izah, dia i'tikaf di masjid, berzikir sendiri, istighfar sendiri, kalau tidak ada guru yang membimbingnya untuk ada pelajaran misalkan. Maka sampai terbit matahari, maka orang itu summa shalla rak'atain, ya, dia kemudian salat 2 rakaat, kana lahu ajri ka ajri umrah wal hajj wal umrah tamatan atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Maka dia mendapat pahala, dia salat 2 rakaat, setelah itu dia mendapatkan pahala seperti haji dan umrah sempurna kata Nabi. Yang datumnya kalian matahari terbit dari masjid. Salat mulai dari salat subuh bersama berjamaah, kemudian duduk bersama di masjid i'tikaf, berzikir kepada Allah dengan berbagai macam zikir, baik mau'izah ataupun istighfar atau yang lainnya, atau baca Quran sampai terbit matahari, lalu kemudian salat 2 rakaat, kana lahu ajr. Kata Nabi apa? Pahalanya dia dapatkan seperti pahala haji dan umrah. Sempurna. Saudara lon, pahala haji dan umrah sempurna didapatkan. Ustaz, nyantai hadisnya. Menyemenai kamu hana payah haji le, belum antri heploh don. Menyalagian kaji kamu semayang subuh mandang le nyandu, kabeh cerita haji umrah ka selesai. Nah dengar begat, dia dapat pahala seperti pahala haji dan umrah. Contoh je kiban apakah? Supaya baik salah lampung, ya. Baik salah terpeduk pedang hadis Nabi SAW. Pegawai negeri berapa gajinya? Kebanyakan pegawai negeri 3 juta. Bapak kerja sebagai apa? Na orang lain lom giganyan bekerja mekat bakioy. Ya. Paduk ti uro gaya ataupun paduk si beling gaya menumpuk bak kioh buka. Nah, 2 juta ngacil bahkan lebih becuy tuan. Kioh ubi bukan. Dalam sebulan dia dapat 3 juta juga. Draw na mekat bak kioh. Mulai bengah na muka tiat, kemudian tuput ka netok, merumpuk gaji lagi pegawai negeri dona. Nya,
gaji ganyan lagi pegawai negeri merempok pala atau merempok peng si belun lagi pegawai negeri. Mana orangnya pekeh yang mekak bakiahnya pegawai negeri. Ha? Kon lagi pegawai negeri gaji ganyan, tapi kon pegawai negeri. Nyo menancit kita yang solat subuh berjamaah lalu kemudian duduk di masjid sampai terbit matahari dapat pahala seperti orang pergi haji dan umrah, tapi bukan berarti hana wajib beli umrah haji. Mafhum? Nah, betalah pedang ndre panai nang gua hidup punya panai nang mungkinnya ya, ataupun bukan hana pay haji alih haji. Maka ni ramai urung labuh solat subuh berapa baik pay haji ni yang kapal lawan. Ya. Jangan salah-salah pedang ya. Begitu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan lebih baik daripada dunia seisinya. Begitu juga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang masalah ini adalah sampai terbit matahari kita akan solat 2 rakaat dapat pahala seperti itu. Lalu sabda Nabi lagi yang pegat genanya hantengot tu. Pakan Nabi nekut. Ya ta'aqabuna fikumul malaikatun bil laili wa malaikatun bin nahar. Nabi mengatakan kepada kita bahwa malaikat itu silih berganti mencatat amalan kita setiap hari. Jadi Raqib dan Atidnya ya. Jadi terus berganti malaikat ini berganti siang dan malam kata Nabi. Fa yajtami'una fi salati subhi wa salatil asr. Malaikat ini yang bertugas di malam hari dia selesai tugasnya di waktu subuh. Kemudian di waktu subuh ini ganti lagi shift ataupun ganti lagi kerja malaikat lain sampai under malam. Sampai asar, sampai asar. Lalu nanti di waktu asar bertugas sampai di waktu subuh. Jadi setiap hari malaikat ini silih berganti bertugas mencatat amalan kita bersama dengan kita. Dan dia berkumpul, antaranya berkumpul di waktu subuh. Yang kalah tugas buklam selesai di waktu subuh. Yang mulai tugas untuk waktu siang, maka dia akan bertugas mulai di waktu subuh. Yang satu malaikat buka buku, yang satu lagi tutup buku. Kapan mulai ini? Di waktu subuh. Musapat urian di waktu subuh. Lalu Nabi menjelaskan kepada kita dalam hadis yang sahih Bukhari dan Muslim. Nabi ini pegang. Allah bertanya kepada malaikat ini, yang kala waktu subuh benar, waktu subuh tadi itu naik ke langit, ditanya sama Allah, "Kaifa taraktum ibadi?" Kiban, bagaimana engkau tinggalkan hambaku? Kalau dia solat subuh di masjid berjamaah, maka catatan dia adalah, ya Allah, aku menjumpainya pertama adalah dia sedang di masjid solat dan aku tinggalkan. Kiban? Aku tinggalkan juga dia sedang solat. Awai pembukaan sedang solat berjamaah, tutup buku sedang solat berjamaah. Makanya dikatakan oleh Allah, Inna Qur'an al-fajri kana mashhuda. Sesungguhnya salat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Ada malaikat yang silih berganti ini mencatat. Jadi tok buku, buka buku, tok buku, buka buku, dia sedang salat. Catatannya seperti itu terus. Mafhum? Tunggu. Mohon kan? Nyan kebelah Nabi silih berganti malaikat. Jadi kontu malaikat sidro geduk ngantanyo sampai meninggal gedanya. Terus berganti mereka. Malaikat turun dari langit untuk mencatat setiap amalan kita. Awal catatan, akhir catatan kita sedang solat berjamaah. Oh, menyedro no urang Aceh pasti carong nemu form. Kiban kapai tha menyemunan bodi tak jaga mentang wate semayangnya yang lain kaje dan apa ya ada buku. Pakan yang penting awai buku waki buku mentang ya. Lapik belah no, lapik belah deh, kabeh cerita. Maso kiban nunggu. Saudaraku yang dimuliakan Allah, itu makna disaksikan oleh malaikat. Lalu sabda Nabi, "Lau ya'lamuna ma fil atamati wal fajr la atauhuma walau habwan." Kalau seandainya mereka tahu apa yang ada pada solat atamah, pada solat Isya dan juga pada solat fajar, maka mereka akan mendatangi masjid itu walau dengan merangkak. Menyerta akan tajak.
Nabi Nubuah bertanya, menyegata tepa, kalau engkau tahu apa yang ada pada solat subuh dan pada solat Isya, sama-sama di waktu gelap malam. Ya. Solat Isya waktu gelap malam, solat subuh waktu gelapnya malam. Kalau seandainya mereka tahu apa yang ada pada kedua solat itu di masjid, maka mereka akan mendatangi masjid itu walau dengan mesek-sek katanya. Bayangkan idonah nejak dari pat kena masjid. Pakan tungku kena masjid. Nejak mesek-sek masjid, merangkak datang ke masjid. Kenapa? Ada rahasia yang Nabi katakan, kalau mereka tahu ada apa, mereka akan merangkak datang ke masjid. Tandanya rahasia besar di dalam solat subuh ini, saudara-saudara yang dimuliakan Allah. Maka pertanyaan rayu di sini. Pertanyaan rayu tadi. Kenapa sulit solat subuh ini kita laksanakan? Kami merasa, melihat, memantau solat subuh ini sulit bagi kita karena kita tidak biasa saja. Hana biasa mentong. Solat subuh berjamaah di masjid. Satu. Menyeka biasa pementang akan mangat mudah. Yang kedua, sebabnya kenapa? Karena kita tidak saling mengajak satu sama lain. Kalau kita saling mengajak satu sama lain, itu akan mudah dan ringan sekali. Maka ajakan solat safari subuh ini, dulu konsepnya adalah kita berpindah dari satu masjid ke masjid yang lain adalah untuk mengajak bak masjidnya tajak kitanya rame-rame sehingga orang kampungnya akan mudah untuk bangun. Kenapa? Nasyara yang pro, nangon kitanya yang pro. Begitu juga kalaupun kita enggak berpindah dari satu masjid ke masjid yang lain adalah di masjid agung kita buat misalkan, maka kita saling mengajak. Ino na HP mendung kitanya. Watai kitanya bedah kata pegahai sehingga tubuh lun pugawa be tajak semayang be lianyan tajak kupi. Ya, menyena panjang mumu lun tengah tajak kupi melabuh. Kemudian jeb kupi pengah. Ya. Tungku umang ke jeb kupi pengah. Kan jeb kupi tebut, ya. Nyo HP kita nyo na mendung. Hana mesti apa yang hana HP. Sangat mudah sekarang untuk kita mengajak. Saling mengajak satu sama lain. Ajakan ini biasakan sehingga terbentuk kebiasaan. Di masjid kita akan jumpa bersilaturahim satu sama lain, ya. Leh getanya taduk lagainya ataupun leh na ceramah dari gure, lalu kemudian kita duduk minum kopi bersama ataupun kita makan bersama, ukhuwah di situ terjalin. Tidak ada masalah khilafiyah yang kita sebutkan di sini. Maka ini biasakan, budayakan. Anak-anak kita bangkitkan, kita ajak mulai di waktu subuh. Saling mengajak. Maka insya Allah kemudian melabuh ini juga kota kita, kota beriman. Melabuhnya kota beriman insya Allah. Dengannya saling mengajak satu sama lain insya Allah akan makmur dan menjadi biasalah untuk solat subuh berjamaah. Amin ya rabbal alamin. Terkhusus Tuan sampaikan di akhir daripada ini. Kita akan masuk dunia politik si aduk saudara lun. Dunia politik ke depan ini getanya le yang akan suum, panas. Lun tuan, saya membaca di dalam buku yang dikarang oleh Snok Hogranya Aceher tentang orang Aceh, 2 buku tebal. Snok Hogranya mempertanyakan ada adat di Aceh yang namanya dengan pesiju. Kayaknya benar. Ini dicatat oleh Snok Hogranya. Saya baca sendiri. Dia mencatat adat pesiju ini. Dia terjemahkan dalam bahasa Inggris dengan adat of cooling. Cool kan lebih. Ya, jadi pesiju itu adalah adat mendinginkan. Adat mendinginkan. Dia mempertanyakan kenapa ada adat mendinginkan di Aceh berbeda dengan adat di Eropa. Eropa itu adalah pendinginan itu bukan di awal. Kita pesiju di awal, kayaknya benar. Jadi pesiju itu di awal-awal mulai dengan pesiju, kayaknya benar. Pesiju itu mulai apa-apa yang kita mulai pakai pesiju dulu. Kok coolingnya itu di awal. Sedangkan orang Eropa di awal itu adalah warming up, pemanasan.
Di Eropa, di awal-awal itu memulai sesuatu perlu warming up, pemanasan nilai. Di awal Aceh, memulainya apa? Petiju, cooling. Kan warming, tapi cooling. Petiju. Di awal petiju. Ingat, awal. Tuum. Nyohana petiju. Why? Jadi, di Stohogronya mempertanyakan. Dan dia buat sebuah catatan bahwa karena orang Aceh cika awai cika tuum, ci udun tuum mau Aceh. Ya, orang Aceh ini orang panas. Tuum mau Aceh ya. Maka memulai sesuatu yang baik payah dapat diju ini ya, supaya god jero katanya. Nyani pegah catatan oleh Stohogronya. Berbeda dengan Eropa. Eropa orangnya dingin-dingin, maka awal perlu memulai sesuatu perlu warming up, perlu petuum, ya. Betul ini. Ya. Maka apalagi masuk dunia politik. Berhubungan mantengku masuk dunia politik. Urang Aceh jika tuum cimutama tuum. Maka dengan adanya safari subuh berjamaah di masjid. Apa-apa yang terjadi di luar yang panas ini, di sini ada pendinginnya dengan sholat subuh berjamaah. Di sana kita akan kumpul gara-gara partai. Partai ini, partai itu. Di masjid kita akan berjumpa dalam semua partai. Sehingga rajut ukhuwah itu bisa terajut dengan baik. Kita ingin jadikan subuh itu tempat di mana ukhuwah terajut. Kita semua berkumpul karena Allah. Sehingga pendinginan itu terjadi di masjid. Pendinginan terjadi. Itu yang sangat kita butuhkan. Mari mengajak satu sama lain. Maka ulun kuan sampaikan. Mari saudara ulun. Tak ajak ngon-ngon getanyo, rakan-rakan getanyo. Satu orang. Jangan pertanyakan kenapa awaknya hanaija, awak aja hanaija. Bet ditanyongnya. Cukup sidro manteng idono, saya bawa kawan satu orang, ajak pergi ke masjid. Satu orang, masing-masing nangon ro ada getanyo, yang punya getanyo pegah hana mangga punya haja. Nah bahana, nangon tanyo lagi kan, punya pegah hana mangga punya hana haja. Kal pakat tiga. Maka ngon yang lagi nyan ke depakat sidro. Insyaallah dengan sebab drone akan makmur masjid Baitul Makmurnya. InsyaAllah solat subuh berjamaah akan bersama-sama, akan terbiasa menjadi adat tawariskan kepada anak cucu kita. Amin ya rabbal alamin. Sekian daripada ulun tuan ucapkan terima kasih. Ulun tuan lagi mah menyenang silap kata dan ucapan daripada ulun tuan. Mari kita dukung bersama-sama. Tidak ada politis, tidak ada apa-apa di sini, tapi murni mengajak kepada makmurkan masjid bersama. Kita adat hidup mulai di waktu subuh dan kita biasakan untuk menjadi ukhuwah bersama di masjid. Sekian terima kasih. Selamat atas mau dimulainya kembali salat subuh berjamaah di masjid dengan safari subuh bersama yang disebut dengan masyhuda. Sekian terima kasih. Sama-sama kita tutup pertemuan kita ini dengan mengucapkan doa dan mengaminkan doa bersama, mudah-mudahan distajabah oleh Allah. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana saghira. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. اللهم اصلح فساد قلوبنا واجعلنا برحمتك إخوانا. اللهم اصلح فساد قلوبنا واجعلنا برحمتك إخوانا. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اجعلنا مقيمين الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء. اللهم اجعلنا مقيمين الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم لا تجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما. اللهم إنا نسألك خير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وعاجله ما علمنا منه وما لم نعلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين صلى الله وسلم على النبي سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين صلى الله وسلم على النبي سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين صلى الله وسلم على النبي سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.